Jadi, siapa sih sebenarnya Raja Menara Telekomunikasi di Indonesia? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas buat cari tahu siapa juaranya. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya, wah itu kompleks banget. Kenapa? Karena terbaik itu superlatif, tergantung kita lagi nyari apa. Oke, mari kita kenalan dulu sama 6 petarung utama di arena ini. Ada TOWR, si raksasa sejati. Terus ada MTL, ini jagonya BUMN. Lalu TBIG, ibaratnya sapi perah yang udah matang banget. Ada juga CNT, si powerhouse yang leverage-nya tinggi. Nggak ketinggalan, Bali, si lincah yang terus bertumbuh. Dan terakhir, GEHON, yang diam-diam efisien banget. Masing-masing kan punya gaya main yang beda-beda. Kalau kita ngomongin bisnis menara di Indonesia, nama TOWR itu pasti muncul. Kenapa? Soalnya TOWR ini bukan cuma perusahaan gede biasa, tapi dia tuh udah kayak barometernya industri ini. Nah, disinilah letak paradoksnya. Apakah TOWR ini benar-benar benteng yang kokoh banget? Atau jangan-jangan di balik kemegahannya ada utang yang jadi beban? Yuk kita kupas tuntas nih antara kekuatannya yang solid dan resiko yang mengintai. Oke, kita mulai dari awal ya. Biar kebayang segede apa sih tower ini sebenarnya? Wow, lihat deh angka ini. 33.739. Itu jumlah lokasi menara mereka. Coba bayangin, sebanyak itu. Infrastruktur sebesar ini tuh yang bikin mereka susah banget buat disaingi. Ini fondasi utama dominasi mereka. Tapi jumlah menara doang nggak cukup. Yang paling penting itu efisiensinya. Nah, ini diukur pakai yang namanya rasio tenansi. Gampangnya gini, satu menara itu disewa berapa operator. Makin banyak penyewanya, makin cuan. Dan yang keren, TOWR ini belak-belakan banget soal data ini. Nggak kayak kompetitornya yang kadang, ya gitu deh. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, mesin pencetak uangnya. Kita lihat sisi cerahnya dulu ya, atau bull case-nya. Siap-siap lihat kekuatan finansial TOWR yang gila-gilaan. Grafik ini ngomong banyak banget. Lihat aja perbandingannya. Mungkin ada kompetitor lain yang tumbuhnya lebih ngebut. Tapi soal skala pendapatan, wah, TOWR ini mainnya di liga yang beda banget. Beda kelas, ini bukan cuma unggul, tapi dominasi total. Sebelum kita lanjut, biar nggak bingung, kita samain persepsi dulu ya soal free cash flow atau FCF. Anggap aja ini tuh uang tunai bersih, uang yang benar-benar masuk kantong perusahaan setelah semua biaya dan investasi dibayar. Ini tuh tanda paling sehat sebuah perusahaan. Dan inilah angkanya, 6,28 triliun rupiah. Cuma dalam 9 bulan. Ini bukti paling sahih kalau TOWR itu ya mesin ATM raksasa. Ini bukan cuma laba di atas kertas, tapi duit cash beneran yang ngalir deras. Oke, tarik nafas dulu. Dari tadi kita bahas yang bagus-bagus terus kan? Sekarang kita balik koinnya. Kita bongkar sisi gelapnya, bear case-nya, dan apa sih resiko terbesar yang ngehantui raksasa ini. Tunggu dulu, kalau duitnya sebanyak itu harusnya aman dong. Kelihatannya sempurna kan? Nah, disinilah letak tapinya. Ada satu angka besar yang nggak bisa kita abaikan. Dan inilah dia, 45,27 triliun rupiah. Ini bukan pendapatan, ini adalah total utang mereka. Angka inilah si gunung utang ini yang jadi sumber utama semua resiko yang akan kita bahas. Biar lebih kebayang segede apa utang itu, lihat tabel perbandingan ini. Utang TOWR itu bukan cuma besar, tapi raksasa. 2 kali lipat lebih dari Cent. Dan ya ampun, jauh banget dibandingin Bali atau GHON. Beda level. Nah, utang segede itu bukan sekedar angka di laporan keuangan ya. Ini ada konsekuensi nyatanya. Pertama, sensitif banget sama suku bunga. Bunga naik 1% aja, laba mereka kepotong ratusan miliar. Kedua, ada risiko kurs, karena utangnya ada yang dalam dolar dan yen. Dan yang paling bikin deg-degan, ada tembok utang yang harus dilunasi atau di-refinancing dalam 1-2 tahun ke depan. Jumlahnya puluhan triliun. Oke, utangnya memang bikin ngeri. Tapi tenang dulu, TOWR punya jurus andalan, semacam jaring pengaman super kuat. Mari kita lihat argumen balasan buat semua risiko utang tadi. 100,12 triliun rupiah. Wow, ini dia angka saktinya. Ini adalah backlog mereka. Angka inilah yang jadi jawaban TOWR yang ngasih ketenangan buat para investornya.
Jadi backlog itu apa sih? Gampangnya, ini adalah total pendapatan yang udah pasti masuk di masa depan dari kontrak-kontrak yang udah ditandatangani. Jadi ini bukan ramalan, ini jaminan. Jaring pengaman yang super tebal. Dan grafik ini nunjukin betapa kuatnya jaring pengamanan itu. Pendapatan TOWR itu udah diamankan untuk hampir 8 tahun ke depan. Jauh lebih lama dari para pesaingnya. Ini ngasih kepastian yang luar biasa langka di dunia bisnis. Dan ini dia pukulan telaknya. Total pendapatan yang udah dijamin itu nilainya lebih dari 2 kali lipat total utang mereka. 221%. Ini jawaban pamungkas buat semua kekhawatiran soal utang yang tadi kita omongin. Oke, kita udah lihat sisi baiknya, sisi buruknya, dan jaring pengamannya. Sekarang, waktunya kita kumpulin semua kepingan puzzle ini. Kita bikin rapor akhirnya, kita timbang plus minusnya secara langsung. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas. Soal skala, arus kas, dan stabilitas backlog, TOWR jelas juaranya. Dominan banget. Tapi, soal pertumbuhan, Bali yang paling ngebut. Dan lihat kolom risiko utang. TOWR itu tinggi, beda banget sama Bali dan GHON yang risikonya rendah. Jadi, setiap perusahaan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada satu kutipan yang menurut saya pas banget buat ngegambarin TOWR. Di satu sisi, dia adalah mesin kas dengan kontrak panjang yang paling dominan. Tapi di sisi lain, dia hidup di dunia refinancing, suku bunga, dan kurs. Dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Halo semuanya, kita mau bedah satu klaim yang sering banget kita dengar soal raksasa menara di Indonesia, yaitu MTL. Sering banget kan kita dengar, wah MTL itu perusahaan menara paling besar dan paling bagus. Tapi di dunia bisnis omongan doang nggak cukup. Kita harus lihat angkanya, bukan cuma pakai perasaan. Jadi pertanyaannya, beneran nggak sih sehebat itu? Yuk langsung aja kita bongkar datanya dan lihat faktanya. Oke, kita mulai dari ronde pertama ya. Kita mau timbang badan dulu nih. Lihat kekuatan finansialnya. Kita adu data intinya, satu-satu. Pertama, kita lihat dari sisi pendapatan. Ini kan ukuran paling gampang buat lihat seberapa besar bisnisnya. Nah, di sini MTIL itu jelas pemain besar. Tapi, ternyata bukan jawarannya. TOWR ada di puncak dengan 9,69 triliun rupiah. Sementara MTIL ada di angka 6,88 triliun. Jadi, kesimpulan pertama, kalau dari penjualan, MTL ini kuat banget, tapi posisinya nomor 2. Lanjut ke profit atau laba bersih. Ternyata ceritanya mirip banget loh. TWOR lagi-lagi di atas, dan MTEL walaupun profitnya gede, tetap aja ngekor di posisi kedua. Udah kelihatan ya polanya? Dari pendapatan nomor 2, laba juga nomor 2. Jadi klaim terbaiknya ini mulai goyah nih kayaknya. Tapi kan, laba itu kadang bisa diakalin sama akuntansi. Makanya, investor yang jeli biasanya lihat metrik yang lebih jujur, yaitu arus kas dari operasi. Ini benar-benar duit cash yang dihasilkan bisnis. Nah, buat perusahaan menara, ini penting banget. Dan coba tebak, untuk yang ketiga kalinya, polanya sama persis. MTL lagi-lagi di posisi kedua. Jadi dari 3 ronde awal, pendapatan, laba, dan arus kas, MTL ini penantang kuat, tapi bukan juaranya. Tapi tunggu dulu, ceritanya belum selesai sampai di sini. Nah, sekarang kita masuk ke ronde utama. Disinilah kita akan buktikan klaim terbesarnya. Siap? Coba perhatikan baik-baik data berikutnya, karena ini bakal membalikan semua yang kita lihat barusan. Ini game changer-nya. Jadi, kalau tadi kita ngomongin aliran uang, sekarang kita lihat aset fisiknya, yaitu menaranya itu sendiri. Dan wow, di sini ceritanya berbalik 180 derajat. MTL justru jadi rajanya dengan total nilai aset menara mencapai 45,13 triliun rupiah. Jauh di atas yang lain. Nah, ini dia jawabannya. Jadi, klaim terbesar itu datangnya dari sini. Kalau dihitung dari jumlah harta karun menaranya, MTL memang yang paling kaya raya. Oke, jadi soal terbesar sudah kejawab ya, MTL juaranya. Tapi, gimana dengan klaim terbaik? Nah, sekarang kita masuk ke ronde adu ketahanan dan pertumbuhan. Kalau kita lihat pertumbuhan pendapatan, wah, di sini MTL justru kelihatan lesu. Pertumbuhannya minus 0,16%. Ada di papan bawah. Ini kayaknya ciri-ciri perusahaan yang udah dewasa, bukan lagi anak muda yang larinya kencang. Tapi, ada yang menarik nih. Walaupun pendapatannya datar-datar aja, MTL justru makin jago meres duit kas. Arus kas bebasnya malah naik 9,2%.
Ini strategi klasik perusahaan raksasa. Bukan lagi ngejar pertumbuhan gila-gilaan, tapi fokus bikin operasionalnya makin efisien. Setiap jagoan pasti punya titik lemah kan? Nah, sekarang kita intip catatan kecil dari sudut ring MTL. Apa aja sih resiko yang harus kita waspadai? Oke, ini beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan. Ada soal likuiditas jangka pendek, sensitivitas ke suku bunga, dan juga konsentrasi pelanggan yang tinggi. Tapi di sisi lain, ada satu kekuatan yang bagus banget, risiko mata uangnya minimal. Coba lihat ini. Pendapatan MTL itu sangat bergantung sama beberapa pelanggan besar aja. Telkomsel, yang notabene saudaranya sendiri, kontribusinya sampai 55%. Ini artinya, nasib MTL itu terikat banget sama Telkomsel, Indosat, dan XL. Nah, ini soal likuiditas. Gampangnya gini, utang yang harus dibayar MTL dalam waktu dekat itu lebih besar dari uang tunai yang mereka punya. Selisihnya sampai 5,03 triliun rupiah. Artinya apa? Mereka harus pinter-pinter cari pinjaman baru buat bayar utang lama. Ini butuh manajemen kas yang super hati-hati. Tapi ada kabar baiknya. Ini pukulan balasan yang kuat dari MTEL. Mereka hampir nggak punya utang dalam dolar. Jadi, pas nilai tukar rupiah naik turun kayak roller coaster, MTEL bisa lebih tenang. Ini keunggulan besar dibanding kompetitornya. Oke, yuk kita kupas tuntas salah satu raksasa menara di Indonesia, yaitu TBIG. Nah, yang bikin perusahaan ini menarik banget itu bukan cuma ukurannya, tapi karakternya yang punya dua wajah. Di satu sisi kelihatannya kuat banget, tapi di sisi lain ada kerapuhan yang cukup bikin deg-degan. Jadi pertanyaan utamanya adalah gimana ceritanya sebuah perusahaan bisa kelihatan begitu kokoh, begitu banyak menghasilkan uang tunai, tapi pada saat yang bersamaan punya resiko yang sangat besar. Nah, inilah teka-teki yang akan kita pecahkan bareng-bareng. Oke, kita mulai dari awal. Seberapa besar sebenarnya kekuatan TBIG di pasar? Di tengah persaingan industri menara telekomunikasi Indonesia yang ketat, TBIG ini jelas bukan pemain sembarangan. Coba Anda lihat peta kekuatan ini. Dengan pendapatan 5,16 triliun hanya dalam 9 bulan, TBIG ini nyaman di posisi nomor 2. Memang masih di bawah TOWR, tapi mereka jauh meninggalkan pesaing-pesaing lainnya. Ini bukti kalau mereka adalah pemain kelas berat di industrinya. Terus, siapa sih yang bayar sewa menara-menara ini? Well, gak heran. Pemasukan TBIG ini sangat bergantung pada beberapa nama besar di dunia telekomunikasi. Telkomsel, Indosat, dan XL itu jadi sumber pendapatan utama mereka. Ini seperti pedang bermata dua ya. Di satu sisi ada ketergantungan, tapi di sisi lain ini juga memberikan kepastian pendapatan jangka panjang lewat kontrak-kontrak yang solid. Nah, sekarang kita masuk ke jantung kekuatan TBIG. Disinilah letak kehebatan perusahaan ini yang sebenarnya. Kemampuannya untuk mencetak uang tunai dalam jumlah yang, wow, masif. Coba lihat angkanya, 4,24 triliun. Ini adalah uang tunai murni yang dihasilkan dari bisnis operasional mereka hanya dalam 9 bulan. Yang lebih gila lagi, angka ini 3,6 kali lebih besar dari laba bersihnya. Artinya apa? Artinya bisnis inti mereka itu sehat banget dan benar-benar mesin penghasil uang tunai. Bahkan nih, setelah dikurangi semua biaya investasi dan perawatan aset, TBIG masih punya sisa uang tunai sebesar 2,61 triliun rupiah. Inilah yang kita sebut free cash flow, metrik super penting buat lihat kesehatan finansial. Ini uang bersih yang bebas dipakai buat bayar utang, bagi dividen, atau apapun kebutuhan perusahaan. Dan kalau kita bandingkan dengan kompetitornya, posisi TBIG sebagai mesin uang ini jadi makin jelas. Mereka adalah penghasil arus kas bebas terbesar kedua di industri, hanya kalah dari sang pemimpin pasar, TWOR. Ini bukti nyata betapa kuatnya mesin operasional mereka. Oke, sampai di sini ceritanya kelihatan bagus banget kan? Perusahaan kuat, mesin uangnya kenceng. Tapi, disinilah plot twist-nya dimulai. Di balik benteng uang tunai yang kokoh itu, ada satu resiko besar yang selalu mengintai. Nah, ini dia sumber masalahnya. Coba lihat perbandingan ini. Di satu sisi, TBIG punya aset yang bisa dicairkan dalam setahun sekitar 2,65 triliun. Tapi di sisi lain, utang yang harus mereka bayar dalam periode yang sama mencapai 16,81 triliun. Jomplang banget kan? Ini adalah ketidakseimbangan yang, terus terang, cukup berbahaya. Selisihnya itu minus 14,16 triliun. Gampangnya gini, mereka nggak punya cukup uang tunai atau aset cair untuk melunasi semua utang jangka pendeknya. Jadi mereka harus terus-menerus gali lubang, tutup lubang, cari pinjaman baru untuk bayar pinjaman lama.
Ini benar-benar seperti berjalan di atas tali. Satu langkah yang salah bisa berakibat fatal. Lalu pertanyaannya, gimana caranya TBIG bisa bertahan hidup dengan kondisi keuangan yang seperti ini? Jawabannya ada di strategi mereka. Fokus mereka bukan lagi pertumbuhan yang ngebut, tapi efisiensi yang super ketat. Tabel ini nunjukin strategi mereka dengan sangat jelas. Lihat deh, pendapatan dan labanya tuh stagnan, bahkan labanya sedikit turun. Tapi, coba lihat arus kas bebasnya, melonjak 39%. Ini artinya mereka jago banget dalam mengelola biaya dan pengeluaran. Intinya, mereka lebih milih jadi pelari maraton yang efisien daripada sprinter yang Dan jangan salah ya, efisien itu bukan berarti nggak untung. Justru sebaliknya, TBIG ini tetap sangat profitable. Margin laba bersih mereka itu 22,3%, salah satu yang paling tinggi di industri. Ini membuktikan bahwa walaupun nggak tumbuh pesat, bisnis inti mereka itu sehat dan menguntungkan. Oke, selamat datang di arena pertarungan menara telekomunikasi Indonesia. Kali ini kita bakal lihat duel seru antara 3 jagoan yang beda banget karakternya. Ada GHON, Bali, dan Chant. Ini bukan cuma soal adu angka ya, tapi ini adalah drama bisnis yang sesungguhnya. Soal skala, soal efisiensi, dan soal pertaruhan yang beda banget. Oke, kenalan dulu yuk sama 3 petarung kita. Pertama, ada Chant, si raksasa. Skalanya, masif, kontraknya juga aman. Tapi ada tapinya nih, kondisi keuangannya itu babak belur. Terus yang kedua ada Bali, si pemanen. Dia ini yang mainnya tenang, stabil, dan yang penting, untung terus. Nah, yang terakhir ada Gon, si silent achiever. Kecil-kecil cabai rawit nih, lincah, efisien, marginnya bikin ngiler. Tapi dia punya satu kelemahan fatal, sesuatu yang bisa ngancurin semuanya. Oke, ronde pertama, adu skala. Sering banget kan kita dengar kalau di bisnis infrastruktur kayak menara ini, yang paling gede itu yang paling berkuasa. Ukuran adalah segalanya katanya. Tapi bener nggak sih anggapan itu? Yuk kita lihat datanya langsung. Dan wow, coba lihat ini. Dominasinya Cent itu mutlak banget. Pendapatannya aja nyentuh 1,88 triliun rupiah. Ini lebih dari 2 kali lipatnya Bali loh. Dan kalau dibandingin sama JHO, JHO jadi kelihatan kayak kurcaci. Jadi kalau kita cuma ngomongin pendapatan, nggak ada debat lagi. Cent jelas juaranya. Skala itu kan bukan cuma soal pendapatan sekarang ya, tapi juga soal jaminan buat masa depan. Dan di sini, lagi-lagi, Center menang telak. Lihat aja kontrak backlog-nya atau tumpukan kontrak yang udah di tangan, itu nilainya 14,13 triliun rupiah. Gila kan? Itu jaminan pemasukan buat bertahun-tahun ke depan. Jauh banget ninggalin yang lain. Jadi udah jelas ya, ronde pertama ini mutlak milik CNT. Kalau soal gede-gedean skala dan amannya kontrak jangka panjang, dia rajanya. Tapi jangan seneng dulu. Ceritanya baru aja dimulai. Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Punya pendapatan triliunan itu emang keren banget. Tapi pertanyaannya, apa gunanya kalau nggak jadi untung? Yuk, sekarang kita bedah laporan laba ruginya dan kita lihat kenyataan pahitnya. Dan inilah dia plot twistnya. Di balik pendapatan yang segede gaban itu, Chen ternyata malah rugi 1,47 triliun rupiah. Tunggu. Gimana ceritanya perusahaan sebesar ini malah buang-buang duit sebanyak itu? Ini nih, teka-teki yang harus kita pecahin bareng-bareng. Lihat deh perbandingan ini. Semuanya jadi kebalik. GHON yang paling kecil, malah jadi juara efisiensi. Margin labanya 36,9%. Bali juga sehat banget di angka 15%. Terus Chanti gimana? Marginnya minus 78%. Artinya buat setiap rupiah yang mereka dapat, mereka itu sebenarnya lagi bakar duit. Oke, angka laba di laporan keuangan itu kan bisa dipoles-poles dikit pakai akuntansi. Tapi ada satu hal yang nggak bisa bohong. Cash flow atau arus kas. Ini duit beneran. Uang nyapa yang masuk dan keluar. Yuk kita intip. Siapa sih di antara mereka yang sebenarnya mesin pencetak uang sejati? Sebelum kita lanjut, ada satu istilah penting yang perlu kita pahami bareng. Cash from operations atau CFO. Gampangnya gini deh, anggap aja ini tuh detak jantung finansialnya perusahaan. Ini adalah uang tunai asli yang dihasilkan dari bisnis inti mereka. Nah, ini dia data yang paling bikin kaget. Coba lihat, Sen. Di atas kertas, mereka rugi 1,47 triliun. Tapi dari operasional bisnisnya, mereka justru menghasilkan uang tunai 1,54 triliun. Ini petunjuk penting banget. Masalah Chen itu bukan di bisnisnya, tapi di beban keuangannya.
Sementara itu, Bali dan Gihon, wah mereka jago banget mengubah laba mereka jadi duit beneran. Jadi, siapa dong pemenang di ronde ini? Jawabannya agak abu-abu nih. Kalau kita ngomongin jumlah uang tunai paling banyak, ya Chen juaranya dengan 1,09 triliun. Tapi, kalau kita ngomongin kualitas, seberapa jago mereka ngubah laba jadi kas? Nah, di sini Bali dan Gon jauh lebih solid. Oke, sekarang kita masuk ke ronde yang paling menegangkan, resiko. Setiap jagoan kan pasti punya titik lemah, tumit Akhillesnya. Nah, sekarang waktunya kita bongkar satu persatu. Apa sih kelemahan fatal mereka? Buat Sentek, kelemahan terbesarnya itu ada dua, utang dan mata uang. Coba bayangin, 40% dari utang mereka yang segunung itu dalam dolar AS, artinya apa? Setiap kali rupiah melemah sedikit aja, utang mereka langsung bengkak. Ini bom waktu yang siap meledak kapan aja. Dan ini dia, masalah hidup matinya GHON. Kas siap pakai mereka itu cuma 40 miliar. Tapi tagihan utang yang harus dibayar cepat itu jumlahnya 253 miliar. Ini jurang likuiditas yang dalam banget dan bahaya. Nasib GHON itu benar-benar bergantung sama satu hal. Bisa nggak mereka cari dana segar? Dan harus cepat. Bali, sekilas kelihatannya paling aman ya. Tapi jangan salah, mereka juga punya risiko. Pertama, mereka terlalu bergantung sama beberapa pelanggan gede aja. Kedua, ada ancaman tuntutan hukum yang lagi berjalan. Dan ketiga, likuiditasnya juga tipis. Jadi mereka ini nggak punya banyak ruang buat bikin kesalahan. Supaya seru, analisis kita kali ini kita kemas kayak pertandingan 5 ronde. Di setiap ronde, kita akan lihat siapa yang paling jago di kategori tertentu. Oke, siap? Langsung kita mulai aja ya. Oke, ronde pertama. Adu besar-besaran. Siapa monster terbesarnya? Kita bakal ukur dari 3 hal nih. Pendapatan, seberapa banyak aset fisik yang mereka punya, dan yang paling krusial, jaminan pendapatan mereka ke depan. Kalau kita ngomongin pendapatan, wah, TOWR dan MTL ini kayak main di liga mereka sendiri. Jauh banget di atas yang lain. TOWR megang 9,69 triliun dan MTL ngekor di 6,88 triliun. Dua raksasa ini benar-benar mendominasi, bikin yang lain kelihatan, ya, kecil. Eits, tapi tunggu dulu. Kalau definisi terbesarnya kita ganti jadi aset fisik, ceritanya jadi beda loh. Ternyata MTL yang jadi juaranya di sini. Aset menara mereka nilainya sampai 45,13 triliun rupiah. Mereka berhasil nyalip TOWR di tikungan ini. Tapi pemenang sejati di ronde skala ini menurut kami tetap TOWR. Kenapa? Satu kata, backlog. Mereka punya tumpukan kontrak yang belum ditagih senilai. Gila banget, 100,12 triliun rupiah. Ini tuh jaminan pendapatan buat mereka selama hampir 8 tahun ke depan. Ini bukti dominasi jangka panjang yang nggak bisa dibantah. Jadi untuk ronde ini, mahkota juaranya buat TOWR. Oke, kita lanjut ke ronde 2 ya. Gini, jadi yang paling besar itu emang otomatis paling untung? Belum tentu kan? Coba kita cek datanya. Nah, ini dia yang seru banget. Papan peringkatnya langsung jungkir balik. Siapa sangka, justru pemain paling kecil, GHON, yang jadi juaranya. Margin profitnya paling tebal, 36,9%. Sebaliknya, CNT yang badannya gede, malah boncos, ruginya lumayan dalam. Tapi, profit di atas kertas itu satu hal ya. Uang tunai beneran yang masuk kantong itu cerita lain. Nah, disinilah para raksasa tadi kembali pamer kekuatan. Cuma dalam 9 bulan, TOWR itu bisa menghasilkan arus kas bebas sebesar 6,28 triliun rupiah. Itu uang cash loh. MTL juga nggak mau ketinggalan dong. Mereka ngekor ketat di belakangnya dengan arus kas bebas yang juga kuat banget. 4,38 triliun rupiah. Jadi intinya gini, perusahaan kecil mungkin bisa lebih efisien soal margin keuntungan. Tapi kalau urusan nyetak duit tunai, para raksasa kayak TOWR, MTL, sama TBIG itu bener-bener mesin ATM yang nggak ada tandingannya. Mereka nunjukin kalau operasional mereka itu super dominan dalam menghasilkan kas nyata. Lanjut ke ronde 3. Sekarang waktunya kita jadi detektif dan cari tahu kelemahan masing-masing petarung. Ingat kan? Setiap jagoan pasti punya kryptonite-nya. Entah itu soal utang, likuiditas, atau terlalu bergantung sama 1-2 pelanggan aja. Nah, ini contoh yang jelas banget soal risiko tersembunyi. Coba lihat TBIG. Mereka punya defisit modal kerja yang gede banget, 14,16 triliun.
Artinya, mereka ini sangat bergantung sama pinjaman buat nutupin kebutuhan jangka pendek. Sekarang bandingin sama Bali, defisit mereka cuma seuprik, kecil banget. Ini nunjukin kalau stabilitas jangka pendek mereka jauh lebih aman. Nah, kalau buat Ceren, bahaya terbesarnya itu datang dari nilai tukar mata uang. Bayangin, 40% utang mereka itu dalam dolar AS. Artinya, kalau rupiah melemah sedikit aja, utang mereka bisa langsung bengkak. Ini pertaruhan yang, risikonya tinggi banget. Terus soal ketergantungan sama pelanggan. Siapa yang paling aman? Jawabannya Bali. Kenapa? Karena basis klien mereka itu paling beragam. Termasuk ada pemerintah juga. Ini beda banget sama yang lain, yang pendapatannya mayoritas datang dari segelintir pelanggan besar aja. Kalau satu pelanggan cabut, bisa goyang. Oke, sekarang kita masuk ronde wildcard. Ada faktor X nih. Sebuah program baru dari pemerintah, namanya Internet Rakyat, yang potensinya bisa, mengubah total peta persaingan di industri ini. Jadi, apa sih Internet Rakyat ini? Gampangnya gini, ini program buat ngasih internet rumahan yang ngebut tapi murah banget. Pakai teknologi nirkabel. Targetnya, kecepatan bisa sampai 100 Mbps dengan biaya cuma sekitar 100.000 sebulan. Ini jelas jadi saingan berat buat fiber optik dan bisa mengubah cara kita semua pakai internet di rumah. Cara kerjanya gimana? Kerennya, teknologi ini numpang di infrastruktur yang udah ada. Jadi, mereka tinggal pasang perangkat radio di menara-menara telekomunikasi yang udah berdiri, terus sinyalnya dipancarin langsung ke modem di rumah pelanggan. Simpel kan? Artinya apa? Artinya, menara-menara yang udah ada itu jadi makin krusial dan nilainya makin tinggi. Dan disinilah jackpotnya. TBIG dan CENT udah ditunjuk jadi mitra utama buat proyek ini. Ini bukan cuma nambah 1-2 penyewa baru ya. Coba bayangin, ini tuh gelombang ribuan kontrak sewa baru yang bakal membanjiri puluhan ribu menara mereka. Ini potensi ledakan pendapatan yang bisa mengubah nasib kedua perusahaan ini secara drastis. Oke, setelah semua ronde kita lalui, gimana nih hasil akhirnya? Siapa pemenangnya? Nah, jawabannya adalah tidak ada satu juara tunggal. Yang ada adalah juara yang berbeda untuk setiap tipe investor yang berbeda. Yuk kita lihat papan skor finalnya. Buat urusan skala, juaranya jelas, TOWR dan MTL. Kalau soal margin keuntungan paling tebal, GHON jagonya. Buat mesin pencetak uang tunai, gak ada yang ngalahin TOWR. Terus kalau Anda cari yang resikonya paling rendah, Bali pilihannya. Dan terakhir, buat yang suka cerita comeback atau turnaround, CENT ini yang paling menarik. Apalagi dengan potensi dari internet rakyat. Resikonya tinggi, tapi kalau berhasil, hasilnya bisa luar biasa. Jadi, kesimpulan utamanya sebenarnya sederhana. Perusahaan terbaik itu benar-benar tergantung pada pertarungan apa yang Anda cari. Anda mau yang skalanya raksasa dan kokoh, atau yang kecil tapi efisien banget, atau mungkin yang paling aman dan stabil. Nah, dengan semua informasi ini, kerangka berpikirnya kan jadi jelas. Jadi, sekarang pertanyaan terakhirnya saya kembalikan ke Anda. Berdasarkan strategi investasi Anda sendiri, jagoan menara mana yang akan Anda pilih?